Oke, jadi sekali lagi yang terpenting adalah cetana, right? Oh, yang terpenting kita ngerti bahwa sebetulnya di belakang apapun yang kita perbuat itu ada cetana. Makanya kita harus lebih hadir, lebih awas. Tadi Ayo ngomong gitu, kalau begitu nggak ada kesengajaan misalnya, ayo kasih contoh, jalan tadi terus nyenggol apa the power bank gitu loh. Because you are not very mindful, you know. Jadi tetap dianggap sengaja dalam hal itu seperti itu artinya. Makanya kita selalu harus mindful, harus tahu dan skillful that, okay? Dan makanya karma itu lalu diterangkan. Ini nanti tujuan saya itu cuma supaya kita nanti on the same page kalau kita membicarakan kata-kata yang berikutnya. This is what Sri Atisha means, like to that. Yaitu karma itu karma tubuh, karma ucapan, karma pikiran. Well, you clear, right? Artinya itu. Nah ini juga karma itu dari hasilnya bisa dibedakan ada 4 macam. Ini nanti pembagian karma ini macam-macam. This is, by the way, dari Abhidharma. Again, untuk mengertikan beda-bedanya. Jadi kalau kita membicarakan itu, kita tahu itu apa. Dan yang penting itu mengerti pembagian-pembagian seperti ini itu untuk clarify begitu. Sebab sangat mudah melihat itu dari berbagai jurusan. Misalnya ini kemudian 4 akibat karma, 1 hasil kehidupan. Jadi kita lahir di Indonesia, lahir melalui orang tua ini, itu tidak ada yang kebetulan, right? Semuanya pas karena sebab dan kondisi, and then it become you. Jadi dari segitu, makanya tradisi Tionghoa menghargai leluhur itu juga sebetulnya menghargai karma ini. Artinya dari dulu seperti kita jadi seperti ini itu masih ada sangkut pautnya dengan leluhur. This is what I mean. Yang namanya karma kehidupan. Yang kedua Nisyandapala itu biasanya ini yang disebut karma. Nisyandapala ini. Bahwa hasil yang kita alami selalu serupa dengan sebabnya. Nanti kita akan membicarakan bahwa Nisyandapala ini ada 2 macam, tapi ini artinya, you got it right. Jadi ini yang biasanya kita mengerti sebagai karma, yaitu hasil sebagai sebab, serupa sebab. Yang laki yang disebut vipaka, ini hasil pematangan. Nah ini agak abstrak, karena dibayangkan setiap kita berbuat sesuatu, kita itu menanam benih, one you. Dan benihnya itu membuat bisa nanti hasilnya dalam bentuk kecenderungan atau yang serupa dengan kamu. Tapi benih ini biasanya matangnya persis sama. Kalau kamu benihnya itu nyaman, kusala, hasilnya mesti nyaman. Jadi ada beda antara pengertian cara menerangkannya saja sih. Ini akibat serupa dengan sebab, atau yang namanya vipaka itu akhirnya hampir sama, tapi it's just the way it's explained is different. Terus yang namanya adipati pala. Adipati kalian tahu kan apa? Itu agak orang yang pangkat gitu. Jadi ini adipati, kata adipati ini sendiri dalam bahasa Indonesia. Nah di sini berarti adipati pala itu sekeliling kita. Misalnya kita dilahirkan, saya dilahirkan sebagai orang Indonesia di Semarang, tanggal sekian orang tua ini. Tapi yang namanya adipati pala, ini lingkungan dimanapun kamu berada. Termasuk orangnya, termasuk iklimnya, termasuk apa. Misalnya, satu buku, satu pengertian Abhidhamma yang diberi contoh,
Kalau kamu selalu menyalahgunakan nafsu seksual sehingga kamu berbuat yang merugikan banyak orang, dikatakan kamu akan tinggal di tempat yang jalannya rusak, yang menempuh sana aja. Oh itu di Indonesia banyak gitu. Apa di Australia orang agak kesukaran mikirkan gitu kan. Karena saya masih ingat pada waktu menerangkan sampai di sini mereka mempertanyakan. Padahal ya belum tentu korban nafsunya lebih banyak di sini atau di sana. But it's just one of the thing. Di sini nanti di body patakrama dikatakan apa? Kamu akan mempunyai apa badan yang bau gitu. Apa BO. Oh, ya. Atau seperti itu. Let's go through it. Let's go through it. Nanti berarti ini saya akan menyelesaikan ini nanti sesudah lunch. I promise we go to the text. Tapi saya senang ngomong-ngomong begini ini karena clarify many question, right? Jadi kalau ada kesempatan nggak apa-apa. Jangan merasa kamu kehilangan waktu. Nah, jadi juga bisa diklasifikasikan karma ini. Kusala karma atau aku salah karma. Kata yang digunakan di sini adalah terampil atau bermanfaat. Hasilnya kenyamanan. Tadi yang saya sudah omongkan. Aku salah, perbuatan tidak terampil, tidak bermanfaat, hasilnya ketidaknyamanan. Avisesa karma itu netral, hasilnya tidak menentu. You okay here? No, not clear? Apa yang mau ditanyakan? Hah? Avisesa. Misalnya kamu nolong orang, ya. Ini sebetulnya perbuatan baik, ya. Kamu nolong orang. Tapi kita lupa bahwa sebetulnya yang dihitung itu sebenarnya cetananya. Right. Yang dihitung ini cetananya, maksudmu, tujuanmu, bukan ekspresinya, bukan eksekusinya. Tapi kamu nolong orang, tapi kalau dalam pikirannya Romiti, kamu mikir apapun yang sebetulnya malah merugikan dia. Kamu nolong dengan gini. Nah, dikatakan, karena udah kamu hitung gitu, ini kalau saya tolong, nanti bisa gini atau dimanipulasi gitu. Atau misalnya dikatakan, misalnya kemarin saya ceritanya, kalau kita lewati akuarium di Chinese restaurant, lihat ikannya, ini kita nggak mau milih, it's a good karma, right? Tapi cuman, ya nice karma, karena kamu nggak mau bunuh gitu, karena jadi kamu menghindari membuat bad karma, right? Tapi kalau kamu punya janji sudah, bahwa kamu dalam hidup ini tidak mau membunuh. Bukan berarti tidak mau makan ikan loh. Tapi nggak lihat di akuarium terus kamu bilang yang itu gitu. Kamu jadi algojonya kan. Yang itu misalnya kamu seperti kamu ambil sila, tidak membunuh gitu. Itu dikatakan karena ini cetana kan, pure karma sebetulnya. Kamu dengan janji itu pure karma. Kalau makanya mengapa kemarin dibicarakan mengenai kuatnya ikrar. Karena ikrar itu sebetulnya pure karma. Sebetulnya. Karena kamu udah janji, saya nggak akan gini, makanya yang suhu terangkan. Kalau para jika itu kalau sudah gitu itu berarti karmamu, meskipun dalam dunia kita lihat kamu melanggar aturan, tapi sebetulnya juga karmamu habis. At that moment, karena ini pure karma dan kamu lawan seperti itu. Ini yang namanya avisekata, ya. Kira-kira semacam. Dan banyak hal sebenarnya, misalnya contoh yang berikutnya itu tidur. Is it good karma atau enggak?
Semua ada karma, ada sebab, ada hasilnya loh. Termasuk mau tidur. Ini juga yang dikatakan nggak menentu. Mengapa? Why? No, apparently it's got to do with apa yang ada di pikiranmu sebelum tidur. Makanya lebih baik kamu sort it out dulu, jangan bawa kemarahan ke tiduran. Itu semalam kamu bikin karma itu. Ya, jadi ini salah satu contoh yang dalam Abhidhamma disebut. Hal sesimpel itu makanya sebelum tidur yang ya kalau bisa kamu terlentang tangan begini, you check itu hari ini gitu. What did I do? You know, check it. Oh, tadi sebetulnya saya nggak begitu successful dalam menahan kemarahan saya gitu. Malah penyesalan langsung atau apa. Atau kalau kamu melihat orang yang berbuat baik, kamu ikut senang segala macam. Kemudian sambil ngantuk, tanganmu kamu rubah begini, then you sleep. Itu all night bikin karma nih. Dikatakan. So, also something like that. Makanya disebut avisesa ini karena belum tentu Romidi bisa ini bisa itu tergantung halnya. Nah, yang di Sandapala, I like to talk about this. Akibat yang serupa dengan sebab, ini ada dua macam. Saya bilang yang kedua dulu ya. Anubhawa Nisandapala, akibat berupa pengalaman yang serupa dengan sebab. Ini misalnya gini. Kita ini bukannya mau menipu ya, cuman kita punya kebiasaan white lies sebetulnya. Ngomong yang tidak sesuai dengan yang ada. Ya, kamu ngomong sesuai dengan tidak sesuai dengan yang ada, tapi kamu anggap oke gitu. Tapi sebetulnya kamu all the time you know. Nah karena bahwa kamu sebetulnya ngomongnya ini tidak sesuai dengan yang ada, mulai dari hal yang paling simple. Kalau kamu ditanya apa kabar gitu, terus kamu bilang, oh baik, no problem. Terus, oh so nice to see you gitu misalnya. Terus kamu, iya sama-sama, udah lama ya nggak ketemu. Tapi apa yang kamu katakan, ini beda dengan apa yang kamu pikir. Misalnya kamu mulai ngomong bahwa, no it's not nice to see you. Mukamu nyebelin sebetulnya gitu kan. Di dalam hati gitu. But you really keep saying that. Nggak ngelukai perasaan siapa-siapa, bahkan kamu ngomong itu untuk menjaga supaya nggak melukai perasaan mereka. Guess what happened? Di dalam pikiranmu, kalau kamu ketemu orang ngomong apa saja, kamu sanksikan. Itu benar atau enggak? Apakah itu seperti itu atau enggak? Ini yang namanya Nisandapala yang kamu lakukan, kamu alami sama seperti sebabnya. Right? I just want to give you an example. You got it? Ya, yeah? It is. Yang kedua ini, yang pertama yang di sini, ini lebih agak parah nih. Yaitu dikatakan akibat berupa perbuatan yang serupa dengan sebab. Jadi kalau kamu sudah jadi biasa ngomong seperti itu, ya kamu pikir ini white lie. Nah di sini selalu banyak yang tanya ini, lah kalau orang dagang itu kan ya enggak usah ngomong semuanya. In prinsip, betul. Kamu tidak usah harus cerita pokoknya berapa, jualnya sekian, cuannya sekian, ini dipotong ongkos, gini-gini, terus kemudian kamu nggak perlu. Tapi in prinsip, jangan nipu. Kamu jangan ngomong, ini rugi gitu kan, padahal nggak rugi tuh. Kamu ngomong ya, kalau orang jual kadang-kadang, ini sebagai pembuka, kamu bilang, ya sudah 5 juta oke gitu. Tapi kalau jangan bilang ini rugi, meskipun yang beli juga tahulah ini hanya transactional gitu, kelihatannya empty.
Tapi hal kecil-kecil ini, jadi ini juga sering saya ditanyain gitu. Apakah urusan karma itu kita harus strict gitu? Makanya hal kecil-kecil mengenai yang namanya white lies, ngomong hanya supaya untuk melancarkan pergaulan, apakah itu oke? Ya oke sebetulnya untuk sehari-hari, tapi nggak perlu. Kamu lebih baik genuine. Dengan genuine kamu bisa ngerti apa? Misalnya kamu, udah lama nggak ketemu, kamu jawab bilang, ya saya dulu lain kali kalau ketemu mampir, udah nggak usah tambahin. Padahal kamu di dalam hatimu gerudel gitu. Siapa yang mau ketemu kamu lagi? Ini pun bohoki ketemu kamu gitu. Apa kamu apa di dalam hatimu kamu mikir jangan ngomong itu gitu, nggak perlu gitu. Mengapa? Karena kamu ingin memproyeksikan kamu orang baik, right? Kamu begini, you want to create your image. Ini nanti yang rugi kita, karena kita akan menyaksikan, am I like that? Apakah saya benar-benar seperti ini? Gitu. Lalu hidup kamu itu akan saksi terus. Nggak mantap gitu. Tapi kalau hidupmu mantap, kamu mutuskan apa aja, pum, you decide. You know. Yes, so ini apa ajaran Buddha ini is amazing. It's so menurut kalian apakah ini ajaran agama gitu? No, it's not. Sebetulnya loh. Sebab cuman yang jelas karena Buddha itu ngajarnya 45 tahun. Jadi ajarannya cukup banyak dibandingkan dengan misalnya Yesus. Ya, apa dibandingkan dengan Muhammad malah. Apa juga ini ngajarin banyak. Dan 500-an tahun sebelum Masehi kan, 2500 tahun ya. Jadi apa trial and error-nya ini proven gitu. Statistically ini you can explain that. Tapi yang luar biasa ini bagaimana dari permulaan pun mereka sudah bisa memikir begitu maju. Nah, ini loh yang dinamakan kebiasaan. Sering tuh orang bilang, saya ini kalau tipe orang yang nggak bisa bangun pagi. Tipe orang. Is that true? Bukan kamu loh yang. Jangan merasa salah dulu. Loh, ini bukan soal jelek atau baik, tapi kebiasaan kita, ya ini kita yang bentuk. Kita tidak pernah lahir bawa kebiasaan. Ada kecenderungan memang, nah cenderungannya dari sini nih mulainya, yaitu perbuatan karma yang dulu yang membuat kita biasa seperti ini. Nah meskipun kita lihatnya itu sebagai bawaan, meskipun kita gitu, itu bisa dirubah. Poinnya di sini itu ini. To know this is that anything about your mind, about habit, you can change. Ini Master Shantideva ini nekannya luar biasa. Dan di Borobudur ini yang ditekankan. Because you can change apa yang kamu sebut habit. Karena habit itu sebetulnya juga kebarangan karma. Maybe before your life, before this life. Maybe. Tapi kalau kamu nggak cocok, kamu bisa ganti gitu. Artinya ini sering menjadikan perdebatan. Dan dari segi ini, the Buddha never stress atau never explain yang namanya human nature. Nggak ada. Apa? Ya kalau manusia itu harusnya gini. No. Buddha. Yang beliau katakan apa? Manusia itu biasanya begini. Bukan, ya memang, atau biasa kan kita sering dengar, ya kalau manusia itu ya memang begini. Right? Kamu resign gitu. Jadi poinnya di sini, ini mengapa saya ingin stress this point. Jika kalian merasa kalian punya kebiasaan-kebiasaan yang kalian sendiri tidak merasa comfortable in your mind,
you can change it. Sebab itu bukan inherently you. You know. Jadi poinnya kalau dalam hidup, kita merasa misalnya orang penakut atau apa, itu bisa diganti, bisa dirubah. Menurut Buddha itu bukan bagian hakiki dari diri kita gitu. Ini hasil karma dulu-dulu. Gitu. So you can do it. Kalau urusan rambut gampang kan ya, rambut lurus mau dikeriting gampang. Ya rambut putih mau dihitamkan bisa, atau separuh putih gitu kan bisa. Yeah, it's nice. It's nice. But kalau physical it's easy. Tapi kadang-kadang kita merasa kalau ini sudah kebiasaan, sukar diganti gitu loh. Karena kita mikirnya saya lahir dengan ini. It's not true. It's not true. The point is this. Makanya ini that you can change that. Okay? Ya, ini that point. Nah, ini yang berikutnya ini juga intriguing. Jadi hasil matangnya ini bisa hasil dalam kehidupan ini, hasil dalam kelahiran berikutnya, atau hasil dalam kelahiran jauh di masa depan. Intinya gini nih, misalnya kamu lewat, ya bukan dapur di sini ya, misalnya dapur di mana gitu, kamu lihat ada kecoa gitu, jalan, terus kamu injak, suaranya kan kerak gitu. Nah, seketika itu juga dengan kerak, rusukmu patah semua, kamu pasti berhenti. Cuman ini ngomongnya belum tentu loh guys. Makanya dikatakan, ini diceritakan, Mas Nagarjuna itu hidup panjang sekali. Sampai akhirnya tidak bisa meninggal gitu. Terus beliau lihat bahwa beberapa kehidupan yang lalu, beliau itu memotong semut apa-apa menggunakan rumput atau apa. Terus dia bilang, nih caramu potong saya, kamu potong kepala saya pakai ini, pakai rumput apa-apa. Ini legenda, right? Mas Nagarjuna ini. Terus akhirnya dipotong, makanya kepalanya pisah. Makanya sekarang satu punya kepalanya, satu punya badan, and all that. Tapi intinya, ini di sini, please remember, kamu lihat kan, orang ini peliknya luar biasa. Kok bisa kaya? Ya, padahal kalau dari segi ini kan hanya yang generous, sering memberi, kaya. Jawabannya, ini kayanya itu dari penghidupan yang lalu. Tapi pelitnya, nanti sufferingnya. Gitu. Jadi kalau ada orang bilang, why did it happen to you? Or why did it happen to them? Kelihatannya aneh, please remember this. Ini sudah dijagain dulu untuk yang senang-senang argumentatif. Jadi dengan adanya begini, you cannot argue. Kamu udah this is it. Jadi please remember. Nanti apalagi dibarengi dengan ada nanti prinsip karma, it will happen. Sebabnya itu it will happen. Whatever it is. Jadi prinsipnya seperti itu. No problem. Jadi jangan bilang mudah-mudahan nggak ada yang lihat itu. Kamu lihat. Ini yang penting. Not worth it. Enggak worth it apa ya? Hah? No, enggak layak. Enggak layak. Dibandingkan dengan apa yang kamu dapatkan, dibanding dengan nanti yang kamu alami, enggak layak. Dalam hidup ini, udahlah. Enggak usah macam-macam. Enggak usah merugikan yang lain. Enggak usah gini, enggak perlu. Ya, mau dagang kayak mau berteman kayak mengapa, just yang kind to each other. Sebab it's really not worth it. Apalagi hanya untuk hidup ini. Setelah kamu tahu yang mana yang ku salah, nah ini butuh tahu.
yang mana yang ku salah, intinya kalau bisa membantu yang lain, kalau nggak bisa jangan merugikan. Just that. And then if you keep doing that, nanti kamu akan dipaksakan untuk bahagia. Mau nggak mau. Karena you will always do that. Jadi intinya sekali lagi, itu mulai sekarang, yang dulu udah nggak bisa kita uruskan, tapi dengan ngerti gini, kita ngerti mana yang bisa digunakan. Makanya orang kalau bilang, wah ini sudah karma saya, makanya saya terima karma saya. Wrong. Very wrong. You can do it from now. Ya kan, orang makanya dikatakan kebiasaan pun, di sini pun dikatakan, nih, jangan lupa bahwa kebiasaan itu adalah hasil yang serupa dengan apa yang kerjakan dulu. Makanya it changeable. Ini pentingnya tahu itu. Nah, 3 berhasil yang karma ini, you also have to remember this, bahwa apapun yang ada ini di sini. Nah, ini kadang-kadang diukur. Ini disebut karma bala. Ini artinya seberapa ukuran dari kekuatan karmamu. Jadi yang penting itu kamu tahu bahwa pertamanya harus ada niat, kemudian kamu lakukan, kemudian harus kamu parisuti, kamu selesaikan lengkap. Terus juga yang namanya sesudah itu kamu tidak merasa ini atau kami tetap aja jalankan. Artinya tidak ada penyesalan sama sekali, tidak ada apa, kamu tetap menyesalkan. Nah kalau 4 ini ada, ini dalam Abhidhamma disebut karmamu lengkap. Ini sudah enggak tawar-menawar, all that. Jadi semakin kuat keempatnya, semakin besar daya akibatnya. Nah, terus yang berikutnya, ini mengenai jenis karma, yaitu karma pelempar dan karma pengisi. Karma pelempar itu yang melemparkan kita pada jenis kelahiran di alam tertentu, next life, right? Terus yang di sini karma pengisi itu yang mengisi rincian pengalaman hidup dalam kelahiran itu. Jadi kalau kita lihat yang tadi, tapi sebetulnya tadi juga sudah disebut ya meaning karma kehidupan. Ini selalu dipertanyakan. Karma pelempar ini terbentuknya seumur hidup, pelan-pelan, atau mendekati ajalmu? Ya, sebetulnya dua-dua, tapi yang lebih prevalent karena ini karena kalau kita mendekati ajal kita, dikatakan badan dan pikiran semua sudah koneksinya korsleting gitu. You are not fully in charge ya. Dan gini, makanya kalau saat itu, misalnya kalau seumur hidup, kamu selalu merasa tidak cukup, tidak merasa berkecukupan, selalu merasa kekurangan bahan kelapakan. Kira-kira bisa nggak kamu berubah sebelum kamu mati? Nggak bisa, malah lebih intens. Nah, ini nanti dikatakan, ini akan menjadi karma pelemparmu. Makanya kalau kamu sudah biasa bermurah hati, berdana, very generous gitu. Nah, nanti juga kalau kamu menjelang ajal, berubahnya juga nggak akan banyak gitu. Bahkan kamu bilang, oke dah, kita tidy up, kasihkan ini. The mind, all generous dan kindness. Then you decide alam apa yang mau kamu alami. Ini kamu jadi dikatakan, justru waktu yang paling penting dalam hidup kita, ini waktu mendekati ajal. Karena kamu akan menentukan next one. Meskipun didukung dalam hidupmu, ya, tapi nanti akhirnya waktu-waktu kamu meninggal ini yang paling penting.
Makanya diusulkan, kalau kamu ada keluarga yang mau meninggal, jangan nangis di depan mereka. Semuanya kamu rela, udah. Kamu talk tentang kebaikannya, yang kamu bicarakan tentang achievement in their life, about their love and all that. You talk like that. Pikirannya yang mau meninggal, calm, see and all that. Enggak lagi agitated. Kalau kamu di dekat gitu, wah, atau kiri-kiri ya, apa semakin, rupa-rupanya di kebudayaan tertentu, kamu bisa nyewa loh, penangis profesional, peratap, saya yang terkenal, oh, gini. It's totally the opposite. Berlawanan sekali. Yang ini. Padahal makanya ini sebetulnya yang pengertian ini sebetulnya yang akhirnya menginspirasi saya untuk bikin panti jompo. Sebab saya pikir tujuannya ya cuman ini sebetulnya. Paling tidak mereka yang selama hidupnya merasa sukar atau apa, kalau kita bikin yang bagus, kita rawat yang bagus, mereka pikir, dalam lotre kehidupan, lotre, mereka menang lotre bagus. Dan apanya semua bagus. So, it's like that. Jadi, betul, be careful, right on that thing. Please remember, semakin kita dekat, dekat sana jauh sini, istilahnya, kamu harus lebih vigilant. Biasakanlah karma-karma yang nanti kamu paling tidak kamu pilih kapasitas kecil nih ya. Ini ngomongin kapasitas kecil, next life paling enggak harusnya seperti apa gitu. Nah, ciri-ciri lahir sebagai manusia yang dianggap begini, ini adalah kebajikan, kepedulian. Kalau dewa segala macam itu untuk pemberian, untuk apa macam-macam ada. But I wanted to say ini karena ini hubungannya dengan menjelang kematian, karma pelempar ini perlu kamu perhatikan. Nah, ini cuma sedikit, berikutnya cuma sedikit technical. Yang namanya asaya atau akar batin itu niat, watak, atau motif mental yang memberikan kualitas moral pada suatu tindakan. Gini, asaya ini kita punya nih, ada di bergeraknya hampir seperti daya berkah. Right? It's almost like that. Ini nanti yang mendorong kamu, asaya ini mendorong. Kalau anu saya menghambat atau tidak menghambat, mengarahkan ke arah yang berlawanan. Jadi di dalam hati kita, dalam hidup kita ini, kita dibayangkan kita ini mempunyai kecenderungan kebaikan ini. Dari mana? Saya kira ini dari berkah daya kebajikan that solidify it become you. Nah, ini pentingnya. Jadi kalau semakin kita sering berbuat semacam itu, dan itu nanti melekat ke kamu, menjadi it become the way you think, the way you act, the way you say, ini nanti apa-apanya akan didasari itu akan menjadi pilihanmu nih, menjadi kusala gitu. Karena yang asaya kusala. Ini loh yang sering dimengerti dalam masyarakat sebagai orang baik dan orang tidak baik. Orang bajik atau orang tidak bajik. It is this kind of understanding. Nah, jadi asaya ini sudah ada dulu gitu. Asaya menjawab pertanyaan, mengapa saya melakukan ini? Jika karena welas asih, asaya bersifat bajik. Jika karena ketenaran atau kesombongan, asaya bersifat tidak bajik. Jadi kalau apapun yang kita tanam
dalam bentuk saya ini betul-betul one part of conditioning. Ini yang kadang-kadang disebut apa saya orangnya begini atau apa secara keluar, tapi sebetulnya di dalam diri kita punya benih-benih seperti itu yang betul-betul akan mempengaruhi tingkah laku kita. Nah, tadi kita juga sudah membicarakan. Jadi kalau kita punya kebiasaan yang kita anggap itu merugikan, you can change it. Biasanya kalau manusia kita bilang, itu udah saya lah. Bahkan kadang-kadang bilang, dulu kong saya begini kok. Gitu, atau dulu ini begini. But it's not like that. Nah, kemudian yang namanya samudana, ini kejadian di setiap saat. Nah, tekniknya gini, samudana ini munculnya ada dua part. Gimana ya? Samudana ini intinya ada dua macam. So, jadi yang satu itu seperti motivasimu, why you do it, mengapa kamu mau melakukan sesuatu, tapi ini hanya separuh. Yang separuh itu sebetulnya disebut state of mind. Di sini karma mulai hanya dalam keterangan ini diterangkan betapa state of mind itu penting. State of mind apa ya? Keadaan pikir pada waktu itu. Jadi misalnya ginilah, seperti yang tadi diceritakan, kita ke restoran mau pesan suatu makanan tertentu, itu kalau kamu punya merasakan enak, kamu akan bisa merasakan enak. Tapi masih tergantung juga state of mind. Jadi misalnya kamu waktu itu kepingin makan tertentu, bubur ayam gitu misalnya. Kamu sampai di sana, tapi kalau state of mindmu jengkel, rasanya beda atau sama? Beda banget. Makanya sering contoh yang saya gunakan di sini, misalnya kamu di restoran, pesen bihun goreng. Ini restorannya rame, pegawainya ini baru. Nyadat, kamu datang, diantar bakmi goreng. Kamu punya pilihan kan? Kan kamu jelas order bihun goreng. Kamu bisa langsung, nggak mau ganti. Tadi kan pesennya bihun goreng, karena ya mestinya mempertahankan diri, sebab dia tahu, dia pasti disemprot kan pelayannya ini. Tapi kamu bilang, saya memang dari dulu order yang goreng. Misalnya nih, pelayannya terus kembali bawa bakmi gorengnya, di dalam diomelin chefnya, dimasakkan yang baru, entah dipotong gajinya atau apa, dia akhirnya membawa gini. Terus kamu bilang, dari tadi kamu nggak dengerin sih, dan sebagainya. Kamu makan. Dibanding dengan bakmi goreng, bukannya kamu pesan. Kamu lihat ini, kamu pesan bihun, yang diantar bakmi goreng, terus tadi saya pesannya bihun loh. Gini. Terus yang pelayannya bilang, pucat, ya Pak, saya baru kerja, maaf Pak, apa perlu saya gantikan? Saat itu kamu punya pilihan kan? Tapi kamu bilang, nanti dia dimarahi. Enggak usah dah, kamu makan. Enak mana? Bakmi gorengnya atau enak bihun gorengnya? Yes, karena bakmi gorengnya landasannya dharma, landasannya kindness. So, kamu dapat bonus nih. Makan bakmi goreng, makanya kadang-kadang salah satu hal yang saya belajar di sini, itu kalau makan di restoran, semakin restorannya mahal itu, customer-nya itu semakin semena-mena kelihatannya. Gitu. Panggilnya semacam itu. Ya, makanya kita ini ya punya kebiasaan, misalnya kita kemanapun, kita kalau makan, sehabisnya kita kumpulkan selalu. Piringnya, selalu.
Hal kecil nih. Dulu waktu saya mulai gitu ya mesti saya diberitahu, Om, kalau di Indonesia enggak usah Om, enggak usah dibenahi kalau di restoran. Saya bilang di Australia ya enggak usah gitu. Tapi kalau kamu benahi, ini setengah menit, 2 menit, terus pelayannya datang, lihat semua gini, oh enggak usah Pak, terima kasih, selalu senyum. Lah kalau kamu bisa nyenangkan orang, hanya dengan menumpuk piring, why not? It's so simple, right? So, dengan demikian, kamu peduli terus. Dan hal kecil, lalu jadi kebiasaan nice, you know. Maka anak-anak atau teman-teman di sini semua biasa seperti itu. Kalau kita habis makan, sebisa, dan hampir semuanya pelayannya itu selalu, oh seneng gitu, apa, enggak. Nah, kita kan enggak perlu dipuji ya. Tapi kalau di Amerika kamu kumpulin nggak kumpulin yang dilihat tipnya. It's all that. But you know what it means, right? Jadi di sini adalah mengenai samut tanah. Jangan lupa selalu ada state of mindmu. Kalau state of mindmu kind atau apa, ini biasanya semuanya tidak terjadi. Ini nanti kita akan membicarakan mengenai conditioning and all that. Itu ada sangkut pautnya dengan ini. Jadi misalnya ini ada urusan hoki ini, so karma jelas bukan urusan itu, tapi mengerti mengenai karma, kamu bisa mengondisikan. But anyway, we'll talk about that later. Nah ini, you got it right, mengenai aspek samut tanah yang diingat itu tidak cuma motivation, tapi state of mind behind it. Terus sebab dan kondisi. Itu adalah sebab-sebab substansial. Pratyaya ini pendukung. Ini intinya gini loh. Ini tempat kacamata saya. Ini terbuat dari apa? Plastik atau apa gini. Ya, plastik ini yang dijadikan ini. Right? Plastik ini yang dijadikan ini. Tapi faktor pendukungnya apa? Ada pabriknya, ada panasnya, ada teknologinya, ada apa, baru bisa jadi begini kan. Mungkin enggak ini jadi begini tanpa pendukungnya. Mungkin hanya pendukung saja tanpa ada sebab yang jadi gini, enggak mungkin kan. Juga. Begitu juga karma. Misalnya, ini misalnya, kita sudah giliran mengalami karma buruk gitu ya, yang nggak enak. Giliranmu, kita nggak tahu nih. Tapi misalnya karma buruk. Tapi kalau misalnya tumbuhnya benih ini harus tanah yang keras, harus tanah gini. Tapi tanahmu lentur, basah atau apa, benihnya akan sukar tumbuh kan. Jadi teorinya makanya mengapa kok ke wihara, ke kelenteng untuk apakah karma bisa diganti? Paling tidak kondisinya bisa. Misalnya kamu pikir kamu lagi kesusahan karma begini kan, tapi ya percuma loh kalau kamu ke sana hanya dengan perhitungan begini, tapi betul-betul tulus banget gini. Misalnya kamu mau apa karmamu, ini karma jelek lah ya, karma kamu menderita atau apa. Tapi kalau di hatimu, misalnya kebetulan hari itu kamu merasa sangat senang, makanya kalau kamu senang, hatimu nih, ya kamu lagi senang, lagi peduli, everything gini, tidak ada karma buruk yang bisa matang. Karena butuh kondisinya. Kondisinya harusnya selaras. Makanya be careful. Makanya dipikirkan
supaya kamu mengondisikan istilahnya. Itu artinya seperti itu. You can work on the condition meskipun kamu tidak bisa work on your karma. Your karma ini kantongnya ini dalam sekali. Segala karma macam apa karma udah ada. Semuanya on the landing kan. Taxiing off nih. Satu. It's just that. And you don't know. Kamu nggak ngerti yang berikutnya apa. Makanya hidup serba tidak menentu itu Buddha lihat karmanya. Udahlah, jangan ngatur. Nggak mungkin kamu bisa ngatur karma. But kamu bisa ngatur kondisinya, pratyaya. Makanya diajarkan 6 paramita gitu atau apa. Ini, untuk pengondisian. So you get that. Atau kalau kita mau secara bodoh berpikir, let's work on that condition. Condition yang conducive to a good karma. Kembali lagi sama. Jangan merugikan yang lain. Mubalik lama. Exactly the same. Jadi kondisi ini sebetulnya an insurance. With that mind, likelihood of bad karma to happen very little. Misalnya ya, ini kalau mau menipu diri sendiri nih, so saya mikir, ini kan kesini tujuannya baik ya, ingin baca. Kok tahu-tahu kaki saya bengkak, apa gini, kok nggak bisa jalan ini gimana nih? Besok mau nerangkan karma lagi. Ini I'm in a predicament kan. Sambil pincang-pincang gitu. Ini kok kelihatannya tidak meyakinkan gitu kan ya. Apa? No, saya enggak, betul-betul saya enggak pura-pura. Tapi coba, you look at that. Yesterday, saya sendiri enggak ngerti kenapa. Itu kalian tahu kan, waktu saya masuk di sini, saya sakit benar. Naik ke atas itu karena kemudian di sit here, we talk about kindness, we talk about love, about all. Bahkan kalian begitu perhatian sampai suhu juga kirim tempat kaki biar hangat segala macam. And then I walk out from here, saya berdiri dari sini, rasa sakit pun tidak. Merah pun tidak, bengkaknya hilang. Now you tell me, how did it happen? Betul, putusan saya. Tapi menurut saya ingin sebabnya yang lebih indah kali. Ya, dengan adanya saya begitu, kalian itu merasa empathy, right, with me. Ya, ada yang pokoknya yang perhatian segala macam. Nah, ini all good karma nih. You know, all good karma. I heard this ini. That good karma, fix it. Atau paling tidak kondisinya saya nemukan obat, ya saya ambil Nurofen, right? But Nurofen sendiri, it can work, it cannot work juga. Ya, obat nggak akan ada loh, hanya yang pasti bisa memberikan, belum tentu kan. Itu juga tergantung kamu ya. Makanya akhirnya saya ketolongan gitu loh. Jadi saya bisa tadi pun jalannya gagah kan. Saya bilang tuh karma it works ya, begitu kan. Sekaligus untuk tapi betul-betul saya astonished. Fanny Liang kan bisa tahu juga apa kalian jalan di sana awit ini nuntun Steph dan alumni sampai ngomong ini gini, mereka juga bingung mau nung gimana. Saya oke. Dan ini merah panas lagi gitu kan. So I thought, tapi terus saya duduk di sini berapa jam habis membicarakan mengenai this nature of mind and all that. Ini disingkirkan, saya udah ngomong, you know, I have to stand. I stand up. What? Saya jalan, it's all good. Ini Liang saksinya.
and everybody ya betul, semuanya mendukung. Ini kalau mau ngomong sedikit fantasi sedikit ya, tapi nyatanya begitu kan ya. Tapi dari segi physical you cannot explain. Makanya hidup ini sukar diterangkan. Yang bisa itu kamu begini pun juga kamu kok percaya gitu loh. Yang omongan seperti ini. Bukan. Saya cuman saya jadi jubir yang jelek malah. Ini sebenarnya yang ngomong Buddha kan, yang ajarkan Buddha kan. Saya coba convey betapa kain ya Buddha itu menerangkan hal semacam ini. Dan makanya I take it sincerely, I take it seriously untuk menerangkan. Saya pikir benar gitu loh. Makanya dalam hati saya tidak perlu terlalu diburu-buru harus selesai ini harus. But the most important thing you got it. You know, apa yang kita jalankan. Dan ini karma kita bersama-sama ini loh, kolektif karma. Kalau Leo mau ngomong, what we doing here is a collective karma gitu. Kalau kita kondisinya mengkondisikan, apapun yang kita dapatkan, pasti kita akan menggunakan ini. And then to me, it's a lot more. Makanya, ya kadang-kadang, kalau mau ada yang mengatakan untuk begini, sebaiknya jadi vegetarian and all that. Makanya ini pas. Tapi suhu ada yang nawari kalau perlu mau beli dari luar gitu. Ngaku. Tapi saya nggak mau kok suhu. Kalau kita enak suhu, sebab retreat akan berakhir. Gitu. Habis itu, no, it's just doing that. Sekali lagi, temanya sama nih. You talking about currency, right? Apa yang ada on your life. You talking about that. Dan nggak ada yang lebih baik daripada kamu peduli pada sesama. You care and all that. Life becoming better and better and better.